gitu. Ini soal kebodohan saja sebenarnya. Lah kan sudah jelas sejak awal tidak berwenang, ya. Dia mengadili soal pemilu. Pemilu itu kalau soal administrasi di Bawaslu. Sama kan? Ketika saya dulu di MK saya selalu bicara begitu. Saya bubarkan BP Migas. Mau diserang, nggak berwenang MK. Saya berteriak, ayo. Siapa mau ngelawan? Mahfud MD, putra daerah asal Pulau Garam ini sangat cemerlang dalam karirnya di kancah politik. Namanya semakin meroket semenjak beliau menjabat sebagai ketua di Mahkamah Konstitusi. Ia tak pernah pandang bulu dalam setiap perkara yang beliau tangani. Putra Madura yang terkenal sangat religius ini selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis sesuai dengan keyakinannya pada setiap putusan-putusan yang berkaitan dengan hukum. Qulil haq walau kana murron, katakanlah yang sejujurnya walau itu pahit. Itulah yang menjadi pedoman dalam setiap putusan hukumnya. Ini soal kebodohan saja sebenarnya. Lah kan sudah jelas sejak awal tidak berwenang, ya. Dia mengadili soal pemilu. Pemilu itu kalau soal administrasi di Bawaslu. Kalau ndak puas ke PT UN, dan itu sudah ditepus semua, kalau kok malah pindah menjadi ke Perdata gitu. Hakimnya masa ndak tahu aturan bahwa sudah ada undang-undang. Betapa tidak, kini Bapak Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Polhukam di era pemerintahan Joko Widodo. Kini nama Mahfud MD melambung tinggi di cakrawala, seakan menjadi bintang, seakan menjadi bulan, seakan pula menjadi matahari yang selalu memberi cahaya dalam setiap problema yang terkait dengan hukum di Republik ini. Demi sebuah keadilan dan kebenaran, Mahfud MD putra Madura ini sangatlah berani, seakan mewarisi darah terah dari keturunannya, yaitu Patih Nambi, putra dari Arya Wiraraja yang kala itu menjabat sebagai panglima di masa awal kerajaan Majapahit berdiri di bawah kepemimpinan Prabu Dyah Wijaya sebagai raja pertama di Majapahit. Hati-hati, Anda sedang menuduh, ini kesannya menuduh lembaga-lembaga tadi ya. Bukan menuduh, saya sudah konfirmasi, saya panggil. Komnas HAM, Kompolnas saya panggil. Tanya aja pada mereka. Berkali-kali mereka datang ke tempat saya. Saya panggil, beneran ya dipanggil? Iya bang, katanya. Ke saya. Terus apa? Dia hanya nangis dan menerangkan apa-apa. Kompolnas juga begitu, saya panggil begitu saya pulang dari Mekah. Kan tugas saya, kewajiban moral saya. Di tengah maraknya pejabat yang tersangkut dalam berbagai macam kasus, mulai korupsi sampai narkotika, Bapak Mahfud MD bersih dari hal itu, bersih tanpa nila, yang mengotori dirinya laksana khalifah yang sengaja Allah kirimkan buat umat dan negeri ini. Bapak Mahfud MD, teruslah tegakkan keadilan dan kebenaran. Kami atas nama rakyat Indonesia selalu mendoakanmu dan yakin Allah selalu melindungimu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim wa taqabbala minni innahu ghafurur rahim.